Hai sahabat kupu-kupu dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Kepompong Kupu-Kupu. Mantap, channel yang membahas tentang dunia kupu-kupu, pengetahuan dan info-info menarik tentang kupu-kupu. Nah, di sini kita akan belajar bareng. Jadi kalau misalnya saya salah, boleh banget untuk dikoreksi agar saya juga belajar, kamu juga belajar. Kita belajar bareng-bareng. Mantap. Sebelum kita ke ini mau bahas apa, saya mau ngajak teman-teman untuk like kalau kalian suka, komen kalau kalian mau, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis dan akan ada info-info menarik yang akan kalian dapatkan dari channel ini. Oke, langsung saja. Sudah ya, sudah subscribe? Langsung saja nih, saya mau bahas tentang kupu-kupu gajah. Tahu dong kupu-kupu gajah, pasti udah pernah lihat juga dong yang warnanya itu coklat, terus sayapnya itu kayak ada peta-petanya gitu. Jadi polanya adalah seperti peta. Itu kenapa dia nama latinnya adalah Attacus atlas. Ya, Attacus atlas. Nah, ini ada beberapa info yang aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini sangat menarik menurutku karena aku juga baru tahu nih teman-teman. Pertama, kalau ini aku udah tahu sih. Pertama, kupu-kupu gajah itu bukan kupu-kupu. Maksudnya gimana? Kan dulu aku udah pernah jelasin nih, ya ada kupu-kupu, ada ngengat. Nah, kupu-kupu gajah ini termasuk dalam ngengat atau kupu-kupu malam. Itulah kenapa warnanya dia kan coklat gitu kan, didominasi oleh coklat gelap kayak gitu. Dan juga uletnya kan gatel sebenarnya, ya kan? Pernah nggak sih megang uletnya kupu-kupu gajah? Nggak pernah ya. Tapi kita biasa sering nyebutnya kupu-kupu gajah gitu, atau kalau di Bali itu namanya kupu-kupu barong. Terus di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu kupu kupu samar-samar, sirama-rama, kupu sirama-rama dia. Ya, kupu-kupu sirama-rama. Terus karena ini kita bahasnya tentang ngengat, jadi dia itu bermetamorfosis sempurna atau holometabola. Holometabola adalah proses dia mengalami proses metamorfosis sempurna dari telur, ulat atau larva lalu menjadi kepompong atau pupa dan akhirnya dia menetas menjadi dewasa seperti itu. Itu yang kedua, yang nggak tahu keberapa tadi ya. Nah, terus yang mau aku infoin di sini adalah ternyata kepompong dari ini kupu-kupu ini itu bisa dijadikan sebagai benang sutra. Ya nggak sih? Tahu nggak kan benang sutra yang biasa kita kenal adalah diambilnya dari ulat sutra bombik mori, ya kan? Atau ulat murbei, ya kan? Tapi ya kan jalan terus. Tapi ternyata benang sutra yang dihasilkan dari kepompongnya Attacus atlas ini lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Pertama, kualitasnya itu lebih bagus ternyata. Terus warna-warninya itu lebih eksotik. Terus juga dia produksinya selama ini sih masih ngambil langsung dari alam gitu loh. Jadi terbatas gitu kan. Jadi itu yang bikin dia mahal. Nah, seberapa mahal kupu-kupu benang sutra yang dihasilkan oleh kupu-kupu gajah ini? Nih aku cari infonya ya. Harganya itu 1 kilogram kepompongnya itu dihargai sampai 250.000. Bener, 200 sampai 250.000 per kilogram. Tapi kalau sudah jadi benang atau benang sutra itu bisa sampai 1.500.000 rupiah per kilogram. Bayangin. Ya tapi ya namanya benang ya sekilo pun udah banyak kan ya. Nah, itu kenapa dia bisa mahal. Sedangkan kalau ulat dari kepompong bahasaku agak belibet ya. Sedangkan kalau benang sutra yang dihasilkan oleh bombik mori itu nggak sampai 1 juta harganya. Jadi emang ini tuh mahal banget gitu. Dan ya mahal pokoknya ya, seperti itu. Negara yang mengambil atau yang sering banget membutuhkan kain sutra itu kan Jepang. Jadi tuh di Jepang kimono itu kan dibuatnya dari kain sutra. Kenapa dia mahal kan? Nah, itu jadi
sebenarnya kita tuh berpotensi untuk mengekspor, atau lebih tepatnya ya kita bisa mencari tahu lah ya, mencari tahu. Kok bahasaku belibet ya teman-teman, maaf ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi dibalik dia menjadi kepompong itu kan prosesnya lama ya, kira-kira 3 bulan atau 90 hari itu ya 3 bulan ya, 90 harian ya. Dari dia menjadi telur, pertama telur, lalu menjadi ulat, lalu menjadi larva, di mana larva itu tadi yang bisa digunakan untuk membuat kain sutra, lalu menjadi dewasa. Nah, pertama nih, telurnya itu bulet-buletnya tuh gede-gede gitu, kayak kalau telurnya itu kan ngumpul-ngumpul gitu kan, bergerumbul gitu kan. Itu kayak ini loh, kayak apa? Biji jambu kluthuk nanti, biji jambu biji. Tahu nggak sih biji jambu biji kalau misalnya dia ngumpul gitu kayak gitu loh, gede-gede gitu. Terus setelah itu kan dia menetas menjadi ulat. Nah, ulatnya kayak gini. Nah, ulatnya ini biasa kita nyebutnya dengan ulet keket. Ular keket mlakune kloket. Ya kayak ulet keket gitu kan. Nah, terus setelah itu dia menjadi apa, nggak konsen nih, lagi jatuh cinta soalnya. Maaf ya. Lalu nggak profesional banget ya emang ya. Silakan dikoreksi kalau saya salah, saya sangat menerima masukannya. Lalu dia menjadi dewasa. Nah, masa dewasanya ini sebenarnya nggak begitu lama daripada dia masanya menjadi kepompong kayak gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sudah ada beberapa yang mencoba untuk mendomestikasi kupu-kupu ini gitu. Jadi kan selama ini dia hidup di liar kan, jadi dia ada di alam liar gitu kan. Pengennya itu didomestikasi supaya bisa menghasilkan kain sutra, benang sutra yang lebih bagus gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya hidup di luar, dia kan mendapat tekanan dari banyak pihak ya kan. Banyak pihak, udah kayak berpolitik gitu. Ini kayak predator, banyak predatornya, jadi dia stres gitu lah kalau di luar. Dia harus mencari makanan susah. Terus habis itu ya harus mandiri banget lah kalau di luar. Sedangkan kan kalau di domestikasi atau dijinakan gitu, tapi ini banyak gitu yang dijinakan, populasinya yang dijinakan. Jadi dia akan kan makanan kita kasih gitu kan, udaranya kita perhatikan, sehingga itu diharapkan bisa memperbaiki kualitas dari benang sutranya itu. Kenapa di Indonesia juga lagi diusahain untuk mendomestikasi gitu, karena ini juga bisa membantu perekonomian ya, membantu perekonomian masyarakat gitu. Kalau misalnya kita bisa memproduksi bahasaku aneh memproduksi benang sutra dari ulat Attacus atlas ini, seperti itu. Ya, seperti itu aja teman-teman yang saya bisa share dari kupu-kupu gajah ini. Tapi kita tetap memanggilnya kupu-kupu gajah ya, karena udah terbiasa gitu. Kalau kita manggilnya ngengat gajah kan ya lucu. Ya nggak lucu sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, terserah teman-teman mau langsung pakai ada Attacus atlas gitu ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini yang sepertinya agak kurang bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu untuk belajar tentang kupu-kupu gajah ini, ada beberapa di Taman Kupu-kupu yang itu sudah kayak ada penangkarannya sendiri untuk khusus kupu-kupu gajah ini gitu. Karena aku pernah magang di Taman Kupu-kupu di Kebumen, itu ada, jadi dia khusus gitu, satu pekarangan itu untuk kupu-kupu gajah itu gitu. Jadi bisa belajar di sana dan tahu kepompongnya kayak apa, tahu kalau udah menetas, tahu telurnya kayak gitu. Dan lagi, sebelum kelupaan kan, dan kupu-kupu ini tanaman inangnya tuh banyak gitu loh. Jadi nggak tergantung pada satu jenis tumbuhan. Jadi sebenarnya dia tuh makan apa aja mau gitu, geleman dia tuh. Jadi gampang, seharusnya gampang, tapi nggak tahu prakteknya ya kan. Kalau mau tahu prakteknya ya silahkan dipraktekin, atau kita bisa baca-baca jurnal yang lainnya seperti itu. Saya cuman di sini saya terkagum-kagum karena harga dari
benang ulat sutra ini sangat mahal, 1.500.000 per kilogram. Bayang pun, pasti kamu langsung terpikir untuk membuka usaha ini kan? Iya kan? Kalau kamu mau ya silahkan dicoba. Oke, semoga produksi benang sutra di Indonesia semakin maju dan bisa membantu perekonomian kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan saya akan senang kalau kamu mensubscribe. Terima kasih teman-teman. Bye bye.